A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita telah membahas problem yang keempat mengenai keberadaan ilmu atau keberadaan akal. Debatan keempat itu apa? Bahwa banyak hal-hal yang bersifat mustahil bisa terwujud dalam akal. Manakala kita berpandangan bahwa yang di dalam akal sama dengan yang di luar akal. Seperti apa yang mustahil itu? Seperti tiada, sekutu Tuhan, dan lain-lain. Pertemuan dua kontradiksi. Dan jawabannya sudah dijawab kemarin bahwa kemustahilan itu adalah apa? Kemustahilan daripada sekutu Tuhan atau tiada itu adalah kemustahilannya di luar akal. Artinya dalam eksistensi nyata. Sedangkan apa yang ada dalam akal itu adalah pemahaman. Yang kedua, bahwa yang dipahami itu adalah esensi. Kemudian esensi itu sama dengan wujud luar. Esensi luar. Yang membedakan adalah keberadaannya. Itu kalau digabung dengan jawaban-jawaban lain. Tapi jawaban di situ cukup sebagaimana maklum. Yang ada dalam akal itu adalah pahaman saja, yakni predikasi pertamanya. Jadi sekutu Tuhan itu adalah sekutu Tuhan dan ada dalam pahaman. Yani dia sekutu Tuhan dalam pahaman, ada juga dalam pahaman. Begitu pula dengan tiada, dia ada dalam pahaman. Dua kontradiksi juga bertemu dalam pahaman. Sedang dilihat dari predikasi kebanyakannya, mereka itu adalah ada dan merupakan kualitas jiwa dan ruh. yakni dilihat dari keberadaannya, keberadaan ilmu, di mana ilmu itu merupakan aksiden daripada ruh, maka dilihat dari situ ia adalah ada. Tapi kualitas ruh, yakni apa? Aksiden. Sedangkan yang diserangkan itu adalah apa? Kemustahilan sekutu Tuhan secara substansian. Debatan kelima itu halaman 6. Jiwa dapat membayangkan benda-benda besar seperti bumi, gunung, langit, dan lain-lain. Kalau esensi mereka dalam akal sama dengan yang di luar akal, maka berarti benda-benda besar itu telah masuk dalam yang jauh lebih kecil, ke dalam yang lebih kecil maksudnya. Kan dibilang bahwa wujud dalam akal sama dengan wujud esensi dalam akal sama dengan esensi luar akal. Ketika kita membayangkan gunung, langit, dan lain-lain, apa? Berarti esensinya besar. Sama seperti esensi luarnya. Dengan demikian, maka telah rusak rumus yang ada dalam materi, yaitu benda besar tidak bisa masuk dalam yang lebih kecil, apalagi jauh lebih kecil. Nah, kalau Anda membayangkan bumi, berarti bumi yang Anda bayangkan sama dengan bumi yang ada di luar. Karena Anda mengatakan kesamaan esensi antara esensi dalam akal dengan esensi luar akal. Nah, esensi bumi besar, lalu Anda pahami dalam akal, sama besarnya berarti. Kalau demikian, berarti bumi yang besar ini telah masuk dalam manusia yang jauh lebih kecil. Dan ini mustahil. Nah, kenapa mustahil? Karena besar tidak boleh masuk dalam yang kecil. Tidak bisa masuk dalam yang kecil. Kalau hal ini mustahil, berarti esensi dalam akal tidak sama dengan esensi luar akal. Itu serangannya. Kalau tidak sama, ya berarti ilmu-ilmu kita adalah kebohongan belaka. Siapa yang bisa menjawab? Jawabannya ada pada halaman 8. Dulu kayaknya sudah dibahas di logika ya. Bahwa ilmu itu materi apa non-materi? Non-materi.
Pemilik ilmu, yakni ruh, yakni jiwa, materi apa non materi? Non materi. Nah, ketika ilmu itu non materi dan yang mempunyai ilmu itu non materi, maka non materi tak berbeban. Sekalipun bukan non materi mutlak, karena barzakhi, bentuk, model, warna, rasa dan seterusnya, kalau masih ada dalam non materi itu, dikatakan non materi itu tidak terlalu mutlak, yakni bahwa non materi itu barzakhi, yakni bahwa non materi itu hanya tidak berbeban, tetapi tetap memiliki sifat-sifat materi. Kalau demikian halnya, toh apa yang ada dalam akal itu non materi sekalipun tidak mutlak. Roh yang mengetahui ini juga non materi. Nah, sekalipun dalam tingkatan yang tidak mutlak, ini roh barzakhinya, potensi hayawaniyahnya. Nah, non materi ketemu non materi, hilang beban. Dari awal memang bebannya hilang. Kalau bebannya hilang, maka tidak ada ukuran. Kalau tidak ada ukuran, tidak ada problem besar kecil. Tidak ada besar, tidak ada kecil. Dalam non materi, tidak ada bebannya. Kalau sudah tidak ada bebannya, tidak ada rumus yang mengatakan yang lebih besar tidak bisa masuk ke dalam yang lebih kecil. Seperti 1 tambah 1. Dalam non materi, 1 tambah 1 berapa? 1. 1 tambah 1000. 1. 1 kurang 1. 1. 1 kurang 1000. Tetap 1. Orang tidak ada bebannya. Kalau air laut biar luas, diambil 1 gelas, air laut minus 1 gelas. Biar seakan-akan tidak bergeming, biar seakan-akan tidak berkurang, tapi pada hakikatnya berkurang kalau kita ambil 1 gelas. Biar luas. Air laut ketika diambil segelas, ya berarti air laut minus segelas. Diambil 2 gelas, diambil sesendok, tetap berkurang. Tapi kalau non materi, tidak ada bebannya. Mau dicedok berapa kali, tetap dianya tidak berubah sama sekali. Karena yang merubah itu adalah bebannya. Ketika bebannya tidak ada, maka no change. Tidak ada no changing in the non-material thing. Jadi tidak ada perubahan dalam non-materi dari sisi volumenya. Oleh karena itu 1 tambah 1 1, 1 kurang 1 1, 1 tambah 5 1, 1 dikurang 5 tetap 1. Semiliar kali malaikat penghembus nyawa atau Tuhan spesies manusia menghembuskan nyawa atau menghembuskan roh kepada manusia, dia tidak berkurang. Sejuta kali malaikat penghembus nyawa menghembuskan nyawa atau menghembuskan roh kepada janin-janin yang ada dalam perut, dia tidak berkurang, sama sekali tidak berkurang, tidak tambah kurus. Tuhan juga, apalagi Tuhan, subhanallah, maha suci Allah. Maka itu Tuhan seberapa banyak mencipta, langsung atau tidak langsung tidak mungkin. Kalau banyak, 1 saja yang langsung. Nah itu seberapa banyak ciptaannya, dia tidak berkurang. Dan nanti setelah kiamat, dia tidak akan pernah lelah mencipta lagi. Apa yang menyebabkan dia mencipta di awal penciptaan, pada kali itu pun misalnya kemaslahatan dan sebagainya. Walaupun sudah pernah dirinci bahwa Tuhan mencipta karena dirinya, bukan karena selainnya. Kalau Tuhan berbuat kebaikan, bukan menyengaja kepada kebaikan, tetapi menyengaja kepada dirinya. Sebab ketika Allah menyengaja kepada suatu kebaikan, berarti Tuhan masih kurang terhadap kebaikan itu. Perlu dicapai kebaikan itu, kemaslahatan dan sebagainya. Oleh karena itu, Tuhan tak pernah menyengaja kepada kebaikan. Yang disengaja dirinya sendiri. Nah, tetapi karena dirinya tidak ada seujung rambut pun, sepersejuta ujung rambut pun keburukan, maka tak akan pernah keluar daripadanya kecuali kebaikan. Oleh karena itu yang keluar daripadanya seluruhnya kebaikan. Oke, kembali kepada masalah. Nah,
Ketika kiamat selesai, Tuhan akan mencipta lagi. Begitu seterusnya. Yang sekarang ini pun bukan yang pertama. Dalam hadis dikatakan bahwa Adam ayah kita itu adalah alfa Adam, yakni ke sejuta Adam. Jadi dan akan terus timbul generasi. Tapi bukan reinkarnasi. Kita tetap dengan segala keprobleman kita di akhirat, apakah masuk surga atau masuk neraka, dan seterusnya, yang akan dicipta manusia lain, bumi lain, dan seterusnya. Begitu. Kembali kepada masalah. Karena ilmu, sebagaimana juga sering diterangkan, sebagaimana juga nanti akan diperjelas lagi, atau diulang setidaknya, ilmu itu adalah apa? Non-materi. Karena ilmu apa? Kehadiran. Apa ilmu? Hadirnya sesuatu pada sesuatu. Nah, hadirnya sesuatu, yakni objek pada sesuatu, yakni yang tahu. Nah, hadirnya objek ini kadang-kadang gambarannya, kadang-kadang dirinya. Nah, itu. Kalau yang datang gambarannya disebut ilmu apa? Husuli. Kalau yang datang dirinya, huduri. Jangan lupa itu. Nah, dengan demikian, maka karena ilmu itu, huduri atau husuli, adalah non-materi, karena non-materi yang hadir, sedangkan materi tidak keberantakan, bukan kehadiran, dirinya saja berantakan, yang terkecil daripada dirinya atom saja berantakan, ini tidak saling hadir, bagaimana bisa hadir pada yang lain atau menghadirkan yang lain. Dengan demikian, karena ilmu itu kehadiran, dan kehadiran oleh karena ilmu itu kehadiran, maka ilmu itu non materi. Karena ilmu itu non materi, objek dan subjek ilmunya non materi, berarti tidak ada ukuran beban materi. Kalau tidak ada ukuran beban materi, besar kecil tidak ada. Kalau besar kecil tidak ada, mana yang mau masuk, mana yang dimasuki, no problem. Begitu. Jadi jawaban nomor 5, ilmu sebagaimana yang akan dijelaskan lebih jauh dan juga sering dulu di logika adalah non-materi barzakhi. Tentu saja, kenapa saya katakan non-materi barzakhi? Tidak dikatakan ilmu itu adalah ilmu non-materi saja. Padahal ilmu itu kan ada 2, ada 3, ada ilmu huduri, ada ilmu husuli. Yang ilmu di pembagian lain ada dibagi menjadi barzakhi dan non barzakhi. Yakni apa? Yakni ilmu yang bercabang, yang memiliki warna-warni, ilmu yang memiliki bentuk-bentuk, ada lagi ilmu yang tidak memiliki bentuk-bentuk dan warna-warni. Ilmunya siapa itu? Hah? Ilmu Tuhan. Selain ilmu Tuhan, akal. Akal, baik dari akal sampai akal, bukan akal kita loh ya, makhluk akal. Jadi makhluk akal dari 1 sampai akal terakhir itu ilmunya belum bercabang. Seperti ayat Quran, seperti Quran. Quran di ilmu Tuhan tidak ada ayat-ayatnya. Sekalipun ada ayat-ayatnya. Yani ada ayat tapi tidak dalam bentuk ayat. Ada surat tidak dalam bentuk surat. Turun ke akal pertama juga seperti itu. Turun ke akal 2 juga seperti itu. Turun ke akal 3 juga seperti itu. Turun ke akal terakhir juga seperti itu. Baru ketika turun ke malaikat Jibril yang ada di malaikat barzah, di mana di situ sudah tajalli itu sampai kepada tingkatan ranggapan, maka di situ baru ada ayat-ayat. Baru di situ ada surat-surat. Jadi aneh sekali kalau kitab Tuhan ini tak terwujudkan, tak tersusunkan dalam sebuah kitab. Jadi Tuhan mengarang makalah-makalah. Makalah-makalah dituruni intro makalahnya itu disusun sama Utsman, usulan Utsman. Disusun makalah yang Fatihah ditaruh depan, makalah Baqarah ditaruh nomor 2, makalah dan seterusnya. Sungguh aneh karena Quran itu kitabung. Nah, sudah ada di zaman dahulu kitabnya itu sejak sebelum Nabi Adam dicipta. Sejak sebelum alam semesta ini dicipta, Al-Quran itu sudah ada dalam ilmu Tuhan. Bagaimana bisa berantakan? Sementara banyak hadis-hadis yang menyuruh
yang Allah hadis-hadis kursinya menyuruh apa kepada Nabi? Letakkan surat fulan itu di antara fulan, surat fulan dan fulan. Letakkan surat B itu di antara A dan B dan C misalnya begitu. Banyak anjuran juga seperti itu. Di antaranya juga para mufassir, ketika sebagian mufassir atau mungkin para mufassir ketika menafsirkan Quran, sebelum berbicara mengenai satu-satu ayat, dia berbicara mengenai surat. Dan biasanya atau kadang-kadang mereka menafsirkan mengapa surat Baqarah ada setelah surat Fatihah. Apa hubungan Baqarah dengan Fatihah? Habis Baqarah apa? An'am. Al-Imran. Apa hubungannya Al-Baqarah dengan Al-Imran? Itu ditafsirkan di sebagian tafsir. Seperti tafsir Al-Mizan. Misalnya. Dijelaskan apa hubungannya. Kenapa dari Baqarah ke Al-Imran? Apa rahasianya di situ? Kalau itu peletakan manusia, ngapain ditafsir-tafsir? Dan tidak lucu. Kitab Allah yang suci dari yang suci dari kesalahan, juga suci dari campur tangan manusia. Campur tangan siapapun. Nah, dengan demikian Quran yang ada pada Tuhan bukan bercabang-cabang, belum bercabang, tapi lebih sempurna. Bukan berarti kalau tidak bercabang, yakni berarti ilmunya rendah. Enggak, justru ilmunya ilmu yang tidak terbatas, ilmu non cabangi, non warnai, non ayati, non surati, dan seterusnya. Kemudian turun ke akal terakhir turun ke malaikat Jibril alaihissalam, baru di situ terbendung ayat-ayat, surat-surat tersusun dengan sebegitu indahnya. Nah, dan kemudian turun kepada Nabi secara sekaligus. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku turunkan sekaligus, anzala, kuturunkan sekaligus Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Baru setelah itu, tapi Allah melarang, la tuharrik lisanaka, jangan gerakkan lidahmu untuk terburu-buru baca Quran sebelum diizinkan, karena hanya kamilah kata Tuhan yang berhak untuk mengumpulkan dan membacakan Quran. Jadi Nabi tidak boleh mengumpulkan ayat-ayat tanpa perintah Tuhan, tidak boleh juga mengumpulkan surat-surat tanpa perintah Tuhan. Hak Tuhan mutlak dalam ayat itu. Begitu juga bacanya. Yakni sekalipun Nabi sudah tahu ayat apa yang cocok untuk peristiwa yang dihadapi Nabi, itu Allah tetap melarangnya untuk membaca itu sebelum turun malaikat Jibril. Jadi pada hakikatnya malaikat Jibril yang membawa ayat-ayat itu adalah sebenarnya membawa izin pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi ilmu apa? Ilmu itu non-materi, tapi non-materinya ada yang barzahi, ada yang apa? Akli, lupa itu. Yakni akli, non-dimensi, non-warna-warni, non-bentuk, dan sebagainya. Tapi kalau barzahi, masih memiliki apa? Sifat-sifat materi selain beban. Karena kenon-materiannya itu kenon-bebanannya itu. Ilmu, nomor 5, ilmu sebagaimana yang akan dijelaskan lebih jauh adalah non-materi barzakhi, misali atau ide. Saya bilang, kenapa kok saya sebutkan ilmu itu non-materi barzakhi? Padahal ada non-materi akli. Ayo. Mestinya kan saya sebut semua. Tetapi kenapa tidak saya sebut? Kenapa saya bilang adalah non-materi barzakhi? Padahal non-materi akli juga ada. Karena problemnya yang diproblemkan besar kecilnya gunung itu nih. Kan dia bilang ilmu kalau esensi itu kalau sama dengan esensi luar, kalau sama dengan esensi dalam, gunung yang besar masuk ke dalam yang kecil. Problem nih. Nah, jadi karena dia menyebutkan problemnya itu dalam ukuran-ukuran, maka jawabannya cukup dengan ukuran. Tak perlu dikasih bom atom, cukup dikasih F6 F16. Kan dia bilang, mana sudah? Di problemnya itu nomor 5, jiwa dapat membayangkan benda-benda besar seperti bumi, gunung, gunung, langit dan lain-lain. Jadi ukuran besar yang disebut, sudah bentuk nih yang disebut dalam dia menyinggung bentuk. Maka jawabannya cukup ilmu yang
mengandungi bentuk-bentuk dan ukuran itu. Sekalipun ukuran itu hanya ukuran saja dan tidak berefek seperti besar kecil, terlarang dan sebagainya karena bebannya tidak ada. Ukurannya ada, beban tidak ada, bisa masuk. Persis kayak misalnya film-film film-film hantu, bagaimana ada bentuknya bisa masuk ke tembok. Nah, kayak gitu. Karena tidak ada bebannya. Ilmu sebagaimana yang akan dijelaskan lebih jauh adalah non materi barzahi misalnya dan pemilik ilmu adalah roh yang juga non materi. Jadi ilmu itu juga memiliki semua efek materi, efek yang ditimbulkan oleh bebannya. Maka dari itu yang besar bisa masuk ke dalam yang kecil. Sebab pencegahnya yaitu bebannya tidak ikut di dalamnya. Dan oleh karenanya tidak memberikan efek yang berupa kemustahilan itu. yakni kemustahilan masuknya besar kepada yang kecil. Kalau dulu di logika, awal pengajian. Kalau masih ingat kalian. Itu awal-awal pengajian logika 1, kita sebutkan di situ apa? Bahwa roh itu ada. Dan roh itu non materi. Nah, buktinya apa? Buktinya kita punya ilmu. Ilmu tentang besarnya langit, ilmu tentang besarnya bumi, kan gitu. Kalau manusia ini hanya materi, berarti ketika mengetahui gunung, berarti merusak hukum materi karena gunung itu besar. Masuk ke dalam manusia yang kecil, mustahil. Jadi kebalikannya dulu awal itu. Adakah yang hadir di awal-awal pengajian? Logika dulu? Dari awal ya, dari awal sekali. Ali juga ini, kau juga, iya banyaklah teman-teman, semua mungkin yang ada ini. Kecuali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi pada waktu itu sebelum kita membahas logika lebih jauh, kita membahas roh. Roh itu ada tidak? Nah, kita katakan ada. Buktinya apa? Buktinya pengakuan manusia terhadap besarnya gunung, besarnya bumi. Kenapa begitu? Kenapa dengan dalil? Karena kalau manusia hanya materi, berarti tak mungkin tahu besarnya bumi, besarnya gunung. Karena bumi besar, gunung besar, tak mungkin masuk dalam yang kecil. Sedangkan hukum materi apa? Yang besar tak bisa masuk dalam yang kecil. Tapi ternyata bisa. Kita dapat merasakan besarnya gunung, besarnya bumi, dengan kebesarannya itu, bukan dengan skala. Kita tidak lihat gunung itu kecil, kemudian kita berpikir, oh ini karena jauh, skalanya sekian, oh berarti tingginya ini 10.000 meter. Tidak pernah. Ketika lihat gunung, langsung dengan besarnya gunungnya itu. Dengan demikian berarti ada unsur lain dalam manusia yang membolehkan masuknya besar kecil itu, yaitu apa? Non materi. Terbuktilah bahwa dalam diri manusia ada unsur lain non mat yang namanya roh. Jadi yang keempat, terakhir. Padahal saya menulis di rumah baru dapat 1 halaman. Nah, nanti lama-lama sehalaman, lama-lama didikte dulu di sini baru terangin. Oke, problem ke-6 apa? Problem ke-6. Adanya wujud dalam melazimkan sesuatu yang universal menjadi partikuler sekaligus. Hal seperti ini jelas mustahil. Ya, apa penjelasannya? Yang universal, partikuler. Bagaimana penjelasannya? Manusia. Pahaman manusia dalam akal. Pahaman manusia dalam akal itu universal apa partikuler? Universal. Kenapa disebut universal? Kenapa disebut universal? Pahaman manusia. Manusia disebut universal. Kalau Joko disebut Joko yang ada dalam akal, Abu Ammar yang ada dalam akal, partikuler. Nah, kenapa disebut partikuler Abu Ammar yang ada dalam akal? Karena di luar ekstensinya di luar satu. Kalau manusia, kenapa disebut universal? Karena ekstensinya, yakni wujud luar akalnya itu banyak, yakni lebih dari 1, 2 sudah dibilang banyak. Sebenarnya dalam filsafat itu angka itu dimulai dari 2, bukan 1. Kenapa? Apa definisi angka? Angka adalah kuantitas. Apa definisi kuantitas? Angka adalah kuantitas yang dapat dibagi.
Begitu. Kuantitas yang dapat dibagi. Salah satu cirinya itu dapat dibagi. Sedangkan satu tak bisa dibagi. Satu kalau dibagi jadi dua, bukan jadi setengah. Karena ini eksistensi. Satu dibagi, nah jadi dua, dua keberadaan. Ini setengah, apa setengah? Satu kok. Ini setengah dari yang tadi, setengah dari itu mah di otak. Kita bicara keberadaan. Jadi angka kuantitas yang bisa dibagi itu dimulai dari dua. Jadi kalau dalam filsafat angka itu dua ke atas, bukan satu ke atas. Disitulah kehebatan angka satu. Angka memerlukan satu, tapi satu istilahnya bukan angka. Satu bukan angka, tapi seluruh angka memerlukan satu. Tuhan juga begitu. Tuhan bukan alam semesta, bukan alam, tapi alam memerlukan Tuhan. Ada itu nanti keajaiban satu sehubungan dengan sifat-sifat Tuhan. Di antaranya itu tadi. Angka diperlukan, satu diperlukan angka, tapi dia bukan angka. Tuhan diperlukan alam, diperlukan makhluk, tapi dia bukan makhluk. Bisanya itu ya. Jadi satu diperlukan angka, tapi dia bukan angka. Tuhan juga begitu. Diperlukan keberadaan ini, tapi dia bukan keberadaan ini. Tuhan diperlukan makhluk, tapi dan dia menjadi unsur makhluk seperti satu. Satu merupakan unsur daripada angka, tapi dia bukan angka. Unsur angka. Jadi tanpa satu angka tak mungkin terwujud. Karena dua adalah satu tambah satu. Tiga adalah satu, satu, satu. Jadi berdirinya angka itu karena satu, satu, satu itu. Tapi satu sendiri bukan angka. Itu keajaiban. Seperti bercermin. Cermin itu juga keajaiban. Sampai dalam hadis dikatakan betapa ajaibnya itu cermin. Apa cermin? Apa cermin? Kaca? Bukan. Kalau dalam filsafat cermin itu bukan cermin kaca itu. Itu cermin kaca. Tapi ketika Anda bercermin, nah cerminnya Anda itu baru disebut cermin. Yakni gambar yang ada dalam cermin itulah cermin. Bukan benda bening yang mengkilau kemudian dijadikan alat, itu bukan. Yakni apa? Gambar Anda itulah cermin. Itu satu. Yang kedua, cermin itu, yakni gambar itu ada apa tidak? Mau dibilang ada, tidak ada. Mau dibilang tidak ada, bisa dilihat. Mau dibilang ada, tidak ada. Saya di situ. Kan itu saya yang bergerak di dalam itu. Itu bukan foto. Kalau foto kan dia, ini saya yang bergerak di dalam. Kalau menari dia juga begini, nari-nari. Kayak orang ongol-ongol. Tak? Di dalam cermin itu dia juga menari, ketawa, ikut ketawa. Mau dibilang tidak ada dilihat. Kalau dibilang tidak ada, kalau dibilang ada, enggak ada. Sama orang gambar juga bukan gambar. Itu cermin. Jadi mau dibilang ada, tidak ada. Mau dibilang ada, mau dibilang tiada, ada. Begitu. Sama dengan alam ini. Alam ini cerminnya Tuhan. Alam cerminnya Tuhan. Cermin ini mau dibilang ada, enggak ada. Mau dibilang tiada, dapat dilihat. Sepertinya ada, tapi enggak ada. Itu hubungannya nanti dengan pembahasan irfan. Insya Allah kalau diizinkan Tuhan. Oke, kembali kepada masalah. Apa problemnya tadi? Bahwa
Universal. Pahaman universal itu sekaligus menjadi partikuler. Sekaligus menjadi partikuler. Itu dakwaannya. Kenapa begitu? Awalan, ketika dikatakan pahaman manusia kan universal. Toh? Ketika dikatakan dia manusia, pahaman manusia, karena di luar akal banyak ekstensinya, banyak keberadaannya, yakni 2 ke atas, maka disebut universal. Tapi manusia ini, bahwasanya dia aksiden daripada ruh, universal apa partikuler? Sebenarnya bukan partikuler disebut, individu. Yakni universal apa individu? Individu. Sama dengan gambar otak, bukan otak, akal kemarin itu. Ketika ditaruh universal di situ, di universal ini dihubungkan dengan yang di bawah, yang di luar akal. Manusia dihubungkan dengan yang ada di luar akal. Disebut apa? Universal. Tapi pahaman manusia ini, yang nempel di akal ini, itu disebut individu. Dengan demikian kontradiksi. Katanya problemnya ini. Oleh karena itu ilmu universal sekaligus partikuler. Katakanlah kalau diperbaiki universal sekaligus apa? Individu. Bagaimana jawabannya? Jawab. Yang keenam, universal dikatakan universal manakala dilihat dari sisi perbandingannya dengan wujud luar. Manakala dilihat dari sisi perbandingannya dengan wujud luar. Yakni ketika dibandingkan dengan wujud luar, apa yang ada di dalam akal ini, dan ternyata di wujud luar itu melebihi 1, maka itu disebut universal. Yaitu ketika ia memiliki wujud luar atau ekstensi lebih dari 1, itu disebut universal. Sedang dikatakan partikuler manakala ia dilihat dari sisi kualitas. Kualitasnya siapa? Roh atau jiwa. Sebenarnya jangan disebut partikuler tapi individu. Karena ini mengikuti pendebatnya. Sedang dikatakan partikuler yang sebenarnya individu manakala ia dilihat dari sisi kualitas, yaitu sifat atau aksiden yang bertopang kepada substansi jiwa. Di sini karena ia salah satu di antara sekian aksiden jiwa, maka ia adalah partikuler, yang benarnya adalah individu. Sebenarnya ia juga tidak bisa dikatakan partikuler. Nah, toh sebenarnya ia juga tidak bisa dikatakan partikuler, sebab partikuler adalah pahaman yang memiliki satu esensi. Jadi partikuler hanya memiliki hakikat dalam akal, bukan luar akal. Jadi hakikatnya dia adalah individu. Nah, dengan demikian maka universal adalah universal manakala dilihat sebagai wujud dalam dan dihubungkan dengan ekstensi-ekstensinya, dan dikatakan individu manakala dilihat sebagai wujud luar alias sebagai salah satu aksiden jiwa, yakni kualitas jiwa. Yakni pahaman manusia dikatakan universal manakala dihubungkan dengan wujud luar, dan dia dikatakan individu manakala universal yang ada di benakku ini menempel pada jiwaku, rohku, di mana rohku adalah wujud luar. Nah, karena dia nempel padaku berarti dia juga wujud luar. Karena menempel padaku dan wujud luar, dan dia salah satu daripada sekian banyak sifat-sifatku, maka dia disebut individu. Tidak bertentangan. Yakni kalau saya lihat manusia dalam akalku, lalu kuhubungkan dengan manusia di luar akalku, ini namanya universal. Tapi manakala rohku kulihat sendiri sebagai eksistensi tetangganya pohon itu, tetangganya masjid itu, tetangganya kambing itu, kemudian kulihat rohku memiliki sifat-sifat di antaranya ilmu, yang di antaranya ilmu itu adalah manusia, yang tadinya universal itu. Nah, manusia ini nempel pada rohku. Rohku wujud luar, berarti dia juga ikut wujud luar. Dengan demikian, maka manusia yang ada pada rohku itu disebut apa? Individu. Tidak juga disebut partikuler. Ini dulu pembahasan bahwa
apa namanya wujud luar dan wujud dalam ini di logika satu, seingat saya ada itu. Kalau nggak salah di pembahasan universal dan partikuler. Jadi universal dan partikuler. Kalau nggak salah di situ ada pembahasan itu dan sedikit perdebatan di situ. Kemudian pengungkapan terhadap rahasianya ini, yakni ilmu suatu saat bisa menjadi wujud ilmu kan wujud dalam dibanding dengan orang. Tapi ilmu suatu saat bisa menjadi wujud luar. Manakala ilmu dilihat sebagai sifat jiwa dan jiwa sebagai eksistensi luar. Jiwa Anda kan di luar akal saya di luar akal Anda. Berarti saya wujud luar. Ruh saya wujud luar. Ruh Anda juga wujud luar. Sifat-sifat ruh Anda dan sifat-sifat ruh saya juga wujud luar. Begitu. Nah, sifat-sifatnya diantaranya ilmu, diantaranya manusia, pahaman manusia itu, yang universal itu. Ada pertanyaan? Jadi pertanyaannya begini supaya masuk rekaman, bahwa salah satu daripada perbedaan wujud luar dan wujud dalam adalah wujud luar memiliki efek semestinya, wujud dalam tidak memiliki efek semestinya. Apakah ini tidak cukup untuk jadi bukti keberadaan ruh? Awalan mungkin bisa cukup, tapi mungkin juga ada problemnya. Kenapa? Jadi harus direnungi lagi, harus didebat dulu. Kenapa tidak bisa atau problem kalau dijadikan bukti adanya ruh? Karena mereka juga mengatakan adanya wujud dalam itu. Nah, tapi bukan ruh, ada dalam otak. Yakni apa? Kalau Anda melihat gunung, sebenarnya itu diskala oleh mata. Jadi gunung yang nampak kepada mata itu kecil. Katakanlah 1 mili. Dari 1 mili itu juga dikecilkan lagi ke fokus mata. Kemudian dari fokus mata dikirim ke urat saraf otak. Kemudian disimpan di otak. Itu mereka berkata. Jadi sebenarnya tidak ada yang besar masuk kecil. Kecil masuk besar. Jadi kalau gunung yang sebesar itu dikecilkan gambarnya sampai menjadi satu atom. Kemudian dengan atom itu dikirim ke otak. Disimpan di situ. Nah, dengan demikian mereka juga berkata ilmu sudah pasti tidak sama dengan wujud luar, efeknya lain gitu. Jadi mereka juga mengimani bahwa ilmu itu ada, kemudian efeknya juga lain. Tapi ilmu itu materi maunya. Nah, seperti itu. Yakni karena besarnya gunung yang dilihat itu sudah dikecilkan juga begitu. Pohon kelapa tingginya 20 meter, kita baru 1,5 meter. Ah, ini 20 meter dikecilkan oleh mata, oleh fokus mata, kan gitu. Baru yang kecil itu yang sebesar atom katakanlah dikirim ke otak, begitu. Jawabannya apa? Jadi terlepas dari pertanyaan itu, jadi untuk membuktikan bahwa wujud dalam, untuk membuktikan adanya ruh dengan bahwa wujud dalam tidak memiliki efek semestinya, wujud luar memiliki efek semestinya tidak cukup. Karena mereka juga mengatakan tidak memiliki efek semestinya. Tapi itu bukan non materi. Materi mereka bilang. Yaitu apa? Yang sebesar atas. Jawabannya apa? Awalan. Berarti kita tak pernah melihat yang besar. Tahu dari mana itu gunung itu besar? Orang yang Anda lihat 1 atom. Yang Anda lihat 1 mili. Terus tahu dari mana kalau itu besar? Anda melihat pulau, melihat gambar toh, melihat gambar pulau Jawa digambar sebesar korek api. Wow, iya nih di skala ini. Karena Anda tahu Pulau Jawa kayak apa besarnya. Lalu gambarnya kecil. Tapi kalau dari dulu melihat gambar yang kecil, tahu dari mana kalau itu besar? Anda tak pernah melihat yang besar. Yang Anda lihat selalu yang sudah diskala oleh mata. Selalu 1 atom yang sudah dikirim ke otak. Tahu dari mana kalau itu besar? Paham enggak? Skala menskala itu. Misalnya saya menggambar orang. Saya gambar di papan nih. Ini orang. Tingginya 10 cm. Apa yang Anda pahami? Tingginya orang 10 cm. Atau itu skala dari ukuran yang sebenarnya? Mana ini mau? Skala dari ukuran yang sebenarnya. Kenapa Anda mengira skala dari ukuran yang sebenarnya? Karena Anda melihat ukuran yang sebenarnya. Tapi seandainya Anda tak pernah melihat manusia,
Lalu saya gambar ini manusia. Nah, tingginya 10 cm. Apa yang Anda bisa bayangkan? Ini enggak bisa bayangkan apa-apa. Ya segitu, itu memang manusia. Gitu. Tak pernah membayangkan itu skala. Orang tak pernah lihat aslinya. Dan seumur-umur kita juga tak pernah melihat aslinya. Karena yang kita lihat apa? 1 cm. 1 mili itu. Bahkan 1 atom itu. Tak pernah kita melihat aslinya. Terus tahu dari mana kalau itu besar? Itu satu. Yang kedua, itu mengingkari fitrah. Karena ketika kita melihat gunung, tak pakai mikir dulu. Oh, jarak saya ke gunung sekian. Sudut yang keluar dari mata saya ini 60 cm. 60 derajat. Kalau sisi dari saya ke gunung itu 10 kilo, kemudian yang kulihat ini 1 mili, maka yang 1 mili ini sebenarnya tingginya 10.000 meter. Apakah Anda begitu kalau lihat gunung? Jadi Anda melihat gunung, wah besar sekali gunung. Tahu dari mana besar? Iya, yang kulihat ini 1 atom. Yang sebenarnya di mata saya, di hitam-hitam mata saya ini 1 mili. Dan sudut dari mata saya ini 60 derajat. Jarak antara saya ke dia 5 kilo. Nah ini kalau ditempuh dengan sudut 5 kilo, maka ketahuan sisi yang sebelah sana itu berapa? 10.000 meter. Jidat panas. Tahu dari mana? Pernah berpikir begitu kah? Tak pernah. Melihat gajah. Besar sekali. Tahu dari mana kalau besar? Iya Mi, ini kan yang kulihat 1 mili. Tapi jarak sudut mataku 60 derajat. Jarakku ke dia 10 meter. Berarti dia tingginya 5 meter. Awalan kamu tak pernah melihat 1 meter. Oh, pernah melihat mana? Orang 1 meter juga 1 mili. Tak pernah melihat aslinya mana. Jadi kita kalau melihat gajah, gede sekali ya. Tak pernah berpikir ini skala sudut yang keluar dari mata saya 60 derajat, jarak antara saya ke dia sekian, sisi sananya itu ketemu. Oh, berarti berapa? Paham nggak maksudku? Jadi misalnya ini gajah nih. Mataku sudutnya berapa? 60 cm. Nah, ini kan tingginya atas dan ini bawahnya toh 60 cm. Jarak antar. Padahal kita tak pernah berpikir seperti itu. Langsung mengatakan, gede sekali gajah ini. Begitu. Tak pernah berpikir jarakku ke dia berapa, sudut yang dari mataku 60 derajat, berarti dia 5 meter. Enggak pernah. Dia 5 meter juga. Tahu dari mana 5 meter? Orang kau tak pernah melihat 1 meter. Ada 1 meter segini. Dari mana segini? Orang yang kau lihat semili. Kau bilang segini, tapi sebenarnya yang kau lihat itu tidak semili. Mana yang asli ini? Tidak ada yang asli, semua imitasi. Dengan demikian, maka sebenarnya yang terjadi apa? Masuknya besar ke dalam yang kecil. Dan itu hanya boleh kalau non-materi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami yang banyak dengan ampun yang lebih besar. Terimalah amal bakti kami yang sedikit dan kotor dengan penerimaanmu yang sempurna dan pahala-Mu yang tidak terhingga. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan tinggalkan kami sendirian manakala kami bahagia dan manakala kami berduka. Jangan tinggalkan kami sendirian manakala kami dalam sehat atau manakala kami dalam sakit. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan pernah tinggalkan kami manakala kami dalam keadaan kaya atau dalam keadaan terjepit. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan tinggalkan kami sendirian manakala kami sendiri atau manakala kami di tengah teman-teman kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, mukminin mukminat, orang-orang yang berjasa kepada kami, orang-orang yang pernah kami ganggu. Berikanlah pahala kepada mereka sebesar-besarnya sehingga mereka rela kepada kami dan tidak menuntut kami di mahsyar-Mu nanti. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.